Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat waktu maghrib Masjid Istiqomah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, yang masih memberikan berbagai macam rahmat dan nikmat, taufik dan hidayah, sehingga pada malam hari ini kita masih diberinya rahmat kasih sayang, ridho, sehingga dapat bertemu kembali melanjutkan majlis taklim kita, majlis ilmu kita. Mudah-mudahan pada malam hari ini Allah terus memberikan rahmat dan keberkahan ilmu kepada kita. Selawat dan salam kita liahkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah kita yang hadir pada malam hari ini nanti akan mendapatkan syafaat, pertolongan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para asatidz, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam surat Takatsur? Inna a'tayna alhaakumut takatsur. Kata Allah, silakan kamu berpegang-pegangan, suka hatilah, begitulah. Ya. Dengan apa? Dengan apa yang sudah kuberikan kepadamu. Nikmat tuh, nikmatilah. Kalau bahasa kita, nikmatilah. Suka-sukaku katanya. Tapi Allah bilang, menurut aturan agama kita tidak bisa suka-suka. Ada yang harus kita patuhi, kaidah undang-undang dalam agama kita. Sampai di mana? Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu masuk liang kubur. Kenapa?
masuk ke alam kubur baru tahu kenikmatan dunia tadi sudah tak ada lagi. Hatta zurtumul maqabir. Silakan kamu bersenang-senang sampai ke alam kubur, sampai ke liang lahat, sampai ke alam barzakh. Kesenangan itu tak ada lagi. Tinggal mempertanggungjawabkan kesenangan, kenikmatan yang kuberikan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkenaan dengan itu, ilmu kita malam hari ini wanti-wanti dengan nikmat Allah. Nikmat Allah ini banyak ini. Ada yang mengartikan rezeki, rahmat. Rahmat itu pemberian Allah. Rahmat pemberian Allah banyak sekali. Di tubuh kita ini saja tak terhitung. Di tubuh ini, di luar tubuh kita apalagi banyak kali yang diberikan Allah. Apa yang nikmat yang paling utama dalam tubuh kita? Apa itu? Ruh. Ruh inilah yang harus kita minta. Ya Allah, itulah dia. Allahumma tawwil umur. Ya Allah, panjangkan umurku. Itulah ruh. Kalau sudah dicabut Allah nikmat yang satu ini, tak ada lagi. Tak ada lagi kenikmatan yang lain. Tapi kalau belum dicabut Allah nikmat yang satu ini, ruh ini masih bisa. Nikmat yang lain bisa dinikmati. Walaupun terseok-seok, masih bisa lagi nonton bola umur 17 tahun Piala Dunia. Ya kan Pak? Tapi kalau yang satu tadi sudah dicabut, bisa. Tak bisa lagi. Makanya selalu doa itu, ya Allah, panjangkanlah umurku. Walaupun kita sudah tercatat semua batas usia itu, tapi Allah bilang istajib doa, berdoa. Ada apa itu di situ? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Masalah nikmat ini bisa menjadi baik, bisa menjadi buruk. Asalkan kita tahu menempatkan dengan undang-undang kaedah-kaedah yang telah dibuat. Ada nikmat yang diberikan Allah rupanya untuk keburukan, ada. Hati-hati. Ada rupanya nikmat Allah diberikan Allah itu untuk kebaikan, ya ada. Karena kita ini dua sisi kehidupan. Ada negatif, ada positif. Ada surga, ada neraka. Itulah dia. Makanya ikuti undang-undang, aturan dalam agama. Kalau tidak, inilah yang kita kaji malam ini. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, pernah kita mendengar bahasa istidraj? Pernah ya? Pernah ya? Alhamdulillah. Apalah kira-kira istidraj itu? Ya, apa Pak? Di dulu bahasa Jawa. Apa tadi ini? Kalau bahasa saya wanti-wanti. Kalau bahasa Buya Hamka, jebakan, istidraj. Kalau bahasa Al-Hikam, kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah, apa kata dia dalam bahasanya?
kurang rahmatullah, jadi agak terputus. Ya, apa kata Imam Athaillah tentang istidraj ini? Hati-hati kita. Ini sedang banyak kali permasalahan kita ini. Kalau saya tengok ini bisa kena istidraj di semua ini. Kalau kita tak memperhatikan kegunaan nikmat yang diberikan Allah. Apa kata Imam Ibnu Athaillah? Jadi kita tasawuf al-hikam. Takutlah. Siapa yang harus jaga takut kita? Takutlah. Apa yang takut? Kepada siapa takut? Kenapa takut? Min wujudi ihsani. Takutlah kamu sekalian kepada Allah. Kenapa takut? Min wujudi ihsani ilaika. Takutlah kamu sekalian kepada Allah. Wadawami isa'a tiga ma'ahu ayyakuna dzalika. Ya, takutlah kamu sekalian kamu kepada Allah karena bukan karena kedurhakaan, karena pemberian yang diberikan Allah itu kamu bisa jatuh kepada kemaksiatan, kemungkaran, kemunafikan, kesombongan, keangkuhan. Kata Imam Athaillah, kalau sudah kamu terjebak dengan kata-kata itu, maka kata Imam Athaillah dalam kitab Al-Hikam ini, iyakuna dzalika, bisa kamu dikatakan itulah istidraj. Apa tadi? Istidraj. Sebab istidraj itu, kata Imam Athaillah, datang kepada kamu, datang kepada kita, la ya'lamun, tanpa engkau ketahui. Enggak tahu kita. Ini perkataan Imam Athaillah. Hati-hati. Kesenangan yang diberikan Allah, nikmat-nikmat yang enak diberikan Allah, apabila menjadikan dirimu berbuat maksiat, maka kita ini sudah terkena istidraj. Contoh, ada hamba Allah diberi Allah rezeki yang melimpah ruah, nggak limpah lagi, tambah ruahnya. Tetapi dengan rezeki yang diberikan Allah tadi, dia ingkar. Apa ingkarnya? Sibuk mengurusi nikmat, sibuk mengurusi rezeki, dia lupa kepada sang pemberi rezeki. Ini maksiat. Kemungkaran itu maksiat. Jadi hati-hati kita. Sebab Allah dah bilang dalam surah Al-Imran, tak pun kau minta, aku sudah berikan. Tetapi apa yang kuberikan di atas dunia ini, takkan engkau dapatkan lagi nanti di akhirat. Sebab apa? Allah sangat mengetahui apa yang terbetis
di dalam hatimu. Jadi Allah tahu apa yang kita inginkan. Makanya ada perintah aku, berdoalah dengan lemah lembut, tak perlu pekak-peki. Anda pernah nggak minta Allah jerit-jerit, nanti Allah peka. Ada orang seperti itu di kelompok di luar kita loh. Makanya kita dilarang mengikuti tingkah pola kaum Yahudi. Tidak perlu. Sebab Allah sudah mengetahui apapun yang terjadi dalam hati kita. Dan Allah bertanggung jawab. Cuma lagi bahasa kita, ada yang harus didahulukan Allah, ada yang tidak diberikan Allah. Karena apa? Allah itu maha mengetahui. Ini cocok nih buat kamu yang mau minta aku kasih. Atau yang ini nggak cocok ini. Kenapa? Karena nanti buat sombong kau saja. Tapi minta terus. Dengan cara yang haram pun dilakukan. Kalau gitu mau kamu kasihlah. Padahal sudah ada undang-undang yang ini tidak baik. Ini yang haram ini jangan. Yang makruh ini yang subhat ini. Tapi dikerjakan. Dilakukannya terus untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan, langgar terus, bakar terus, tabrak terus hukum-hukum agama. Dikasih Allah, kasih terus. Minta apa? Pangkat kasih, jabatan kasih, nama kasih, minta kursi satu truk dikasih kursi. Se-Indonesia dikasih kursi, kasih. Apa lagi mau? Kurang luas lagi kebentuk, kasih terus. Semua dikasih Allah. Kalau sudah begini, inilah yang dikatakan istidraj. Apa sebab? Lalai dia semua. Hukum Allah yang halal, yang haram, yang haram haram. Untuk mendapatkan hadat dan maksud yang dia inginkan. Tapi katanya Imam Abdullah la ya'lamu, berlaku istidraj pada dirinya tanpa diketahui. Memang nggak tahu dia sedang dijebak oleh Allah. Asik ngurusi kebun, udah pakai di lalu masjid, entah pulang. Ada dua jangan lagi belum didorus. Dijebak oleh Allah dengan waktu masih sehat kok. Dijebak Allah dengan kesehatan. Kamu sih kuat, dan ada juga yang sakit. Dijebak juga dengan kesakitan, bukan malah tobat, malah tambah sakit. Jasmani dan rohaninya ikut sakit. Kurang lagi, mobil terbaru keluar, beli, dikasih Allah. Tapi maksiat, makin berdeki kan orang, makin pelit. Orang buat apa? Spanduk dan besar-besar begitu buat donasi untuk Palestina. Lewat ini rezeki ini. Nggak tahu dia sedang dijebak oleh Allah. Layak lamun, maka istighfar datang kepada dia. Layak lamun tanpa dia ketahui. Apa itu? Hilang 3 jam. Istighfar itu. Hilang 10 kilo. Kempes bang, ada aja itu. Disegol kawan. Karena dia nggak tahu apa yang di depan, apa yang ilmunya,
cerita kemana-mana, senggol kawan ke pintu, itu aja ceritanya. Nggak tahu dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bobol kasnya, ATM-nya, nggak dikeluarkan haknya. Inilah istighras. Ada saja jalan diberikan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malam ini sudah tahu kita yang didatangkan Allah itu adalah ujian, cobaan. Dapat kita renungkan, kok mudah kali ya siangmu itu nggak sholat, ya nggak sholat, nggak datang ke istiqomah, tapi kok ngalir terus rezekinya. Awak yang pas subuh dari sini, aduh susah kali ya. Ada apa ya? Jangan berkecil hati. Bisa jadi kesusahan awak pun itu istighras. Kenapa? Jangan diomeli, disyukuri. Kesusahan, kesakitan itu disyukuri, dinikmati. Kalau dalam kitab Tambil Qabilah dikatakan nikmatilah itu susah itu, sakit itu. Karena apa? Tapi kalau ada orang sakit susah buat maksiat, kenapa namanya? Di atas kurang ajar lagi itu. Ya kan? Jadi patahkan kakinya bukan tahu juga. Tapi kalau yang senang itu wajar. Dinikmatinya kan kesenangannya udah susah. Nggak tahu susah. Disusahkan Allah terus. Ada dulu waktu di Sibuan. Hasil ditanya, nanti mana kabarmu? Susah. Hasil lupa, dia ada keadaan susah. Susah sakit dibuat dari mulutnya. Lama-lama betul susah. Apa kabarmu? Hilang 3 jam dan sariku susah. Hasil dia mana tuh? Kempes sepeda aku susah. Disusahkan Allah, tak tahu bersyukur. Nah inilah doa ini. Jadi hati-hati. Nah itu kata Imam Athaillah. Bagaimana perkataan Nabi kita? Kalau dari ulama sufi, Nabi kita pun berkata lebih tegas. Apa kata Nabi kita? Hadis dari Uqbah bin Amir. Apa kata Rasulullah? Kata Uqbah, "Idza ra'aitallah," apabila kamu melihat hamba Allah, yu'til abda, melihat hamba Allah minat dunia, di dunia ini ala ma'asi, berbuat maksiat, sementara Allah memberikan rezeki kepada dia, itulah yang dikatakan istidras. Ya, dikasih Allah rezeki, kenikmatan, kemudahan hidup, tapi dia berbuat maksiat, itulah istidras. Kalau ibu dikasih rezeki lah besok 100 juta, bukan sedikit, 100 juta. Pernah nengok 100 juta? Pernah nggak? Berapa kalau angka 0 yang 100 juta? Data yang statistik. Berapa 0 yang bu? 100 juta. Nanti di rumah tulis 100 juta itu nolnya. Banyak, nolnya juga banyak. Apalagi beda. Apalagi 2.000 semua uang. 2.000 semua 100 juta. Datanglah umpamanya. Mau ibu kemanakan lah itu? Apalah yang diperbuat terlebih dahulu? Kalau tidak malam hilang. Tapi pasti besok cari 50 juta besok saya antar. Apa yang sudah ada di akal kita? Tak usah malam nih, seminggu atau sebulan yang lalu sudah ada. Dari besok cari pasti sudah ada. Datangnya itu nggak tahu kita, cuma lagi datang.
Inilah namanya jebakan. Kalau tidak dipermudahkan kepada yang diridhai Allah, yang dihalalkan Allah, maksiat. Apa yang ada di otak kita, di pikiran kita ini, aku kalau dapatlah betul besok 50 juta tuh, 10 juta tuh, aku belikanlah dulu 2 gram. Ya kan Bu? Kalau ibu-ibu itu 2 gram. Kalau kita laki-laki apa? Kalau cair besok 50 juta itu paling tidaknya kita butuh tukang itu. Kan itu kan? Betul-betul deh. Ada nggak? Kalau cairlah besok datanglah rezeki 10% kuimpakkan ke istiqomah. Ada nggak? Ada. Tapi kalau ada sisanya. Nah ini kan? Kalau ada sisanya, sisa loh. Kalau tak ada sisanya, tak jadi. Hati-hati. Datang kawan, kan ada siku-sikunya. Ya tadi malam lagi coba, hampir istidras. Ceramah malam ketiga, rumah bila rumah. Siap pulang mau pulang dari atas kereta. Ustaz, di mana posisi rumah? Sini. Nomor ada. Sampai rumah telepon saya. Saya nggak kenal semua atau tanda-tanda saya. Ada apa Pak? Saya bilang, saya yang di parkiran tadi Ustaz. Ya kenapa? Bisa saya datang ke rumah. Kapan? Besok kelas 4. Jadi satu hari ini Anda tadi keluarga kita yang berpulang ke rumah. Dan apa? Ustaz, ada ini uang 75 juta. 75 juta Pak. Dan apa? Ustaz bersedia menerimanya. Kancing kan dia juga. Baru kali istigras dan 75 juta. Uang dari mana Pak? Saya bilang, uang pribadi saya. Apa lagi? Dari mana? Udah. Apa kegunaannya? Apa kegunaannya? Allah membukakan dengan singkat. Apa kata dia? Ngerti sendiri lah Ustaz. Lah Bapak siapa? Saya dari ini nomor sekian. Astagfirullahaladzim. 75 juta Pak. Saya dari ini bukan. Saya dari ini warnanya ini nomor sekian. 75 juta. Lalu diapakan uang itu? Saya tadi tanya-tanya. Katanya banyak jemaah Ustaz. Wow. Selalu deh. Dalam otaknya termasuk istiqomah ini sedikit. Ini jebakan. Udah. Kalau begitu Pak, mohon maaf, Bapak saya salah alamat. Kan gitu kan? Bapak salah alamat, silakan jadi ustaz yang lain. Saya bilang, kalau mau Bapak coba ustaz ini ada sama saya. Terakhir apa? Kalau gitu ustaz tak bersedia. Mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Kalau begitu arah cerita kita, saya menolak. Enak memang 75 juta tuh, tetapi kasihkanlah sama ustaz yang lain. Kalau nomornya saya banyak yang nomor ustaz nih. Cocok lah ustaz. Nomor yang mana Bapak mau? Saya bilang. Saya kirimlah ada 5 nomor ustaz. Wallahualam. Begitulah istidras itu. Hati-hati. Tapi kalau dia bilang ustaz sumbangkanlah, carikan masjid, bisnis formal aja antara. Tapi ke jemaah katakanlah acuh. Dan sudah tahu kemana arah tujuannya, hati-hati. Nah, ini istidras. Kalau tergambar macam-macam, Allah uji keimanan kita. Allah uji. 75 juta. Mungkin sampai Ramadan nggak masuk saya istiqomah ini. Kan bisa ngetim di Madinah, kan gitu kan? Umroh terus. Bapak
Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Rasulullah, apa itu? Kalau ada hamba Allah yang diberi Allah rezeki, tapi dengan rezeki itu dia masih berbuat maksiat, dia terkena istidras. Coba kita baca diri kita. Ya, kita baca diri kita. Dengan rezeki yang diberikan Allah itu, kita pergunakan untuk berbuat maksiat. Apa itu maksiat? Tidak mengerjakan perintah Allah itu maksiat itu. Maksiat kepada Allah. Datang itu istidras. Ada jalan itu jalannya. Ada yang mendengar yang sakit tiba-tiba, musibah lah kita bilang, musibah tiba-tiba, bencana tiba-tiba, yang tak kita inginkan tiba-tiba, itu istidras itu. Tuh, kenapa sakit? Tapi tadi malam masih minum kopi. Bisa jadi kopinya itu buat dia istidras. Hati-hati. Kenapa? Lupa baca bismillah. Nikmat kali dengan kopi itu tak bisa aku tidur. Ada tak? Orang minum kopi katanya nggak bisa tidur. Ada tak? Ada? Nggak ada. Bu, orang minum kopi katanya nggak bisa tidur. Saya memang nggak ahli kopi, Pak. Tapi saya akui, kalau ada orang tidur minum kopi, berarti dia belum tidur. Ya Pak. Orang yang minum kopi yang belum tidur. Tapi efek samping orang yang minum kopi, efek sampingnya dia nggak bisa tidur itu benar. Kalau ada orang tidur minum kopi itu mimpi. Hati-hati. Kan sepele kan? Sepele lagi. Dapat dia kendaraan baru, dikasih Allah itu kendaraan baru, gagal ibadahnya karena istidras, bermaksiat dia kepada Allah. Ini hadis Rasulullah bersama Imam At-Tirmidzi. Bagaimana kata Allah, orang yang mendapatkan rezeki dengan bermaksiat dia dengan rezeki itu, kata Allah, ku tambah ujiannya. Ku tambah ujiannya. Apa ujiannya? Lalai gak sama Allah? Pak, lalai gak sama Allah? Pasti lalai. Kenapa lalai? Karena menikmati yang diberikan Allah, padahal dia sedang diuji. Nah, masalah kelalaian ini, kata Allah, memang ku sengaja cobaan itu. Apa kata Allah dalam surah Al-A'raf 18283? Apa kata Allah? Walladzina kadzabu bi ayatina satadrijihim min haitsu la ya'lamun. Kata Allah, hai orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, bi ayatina, yang ingkar kepada ayat-ayat kami itu adalah bi sanad tadrijih. Mereka sudah kena istidras. Min haitsu la ya'lamun. Akan kami siksa dia dengan jalan yang tidak dia ketahui. Bahasa kita kan. Dipermudah. Wa umli lahum inna kaidi matin. Kata Allah, aku berikan pengurangan waktu. Lalai. Jadi lalai itu dia apa? Ditangguh-tangguhkan Allah. Jalan sana, jalan sini, lewat asar. Kerja sana, kerja sini, lewat maghrib, lewat isya. Dikasih Allah, ulur terus. Wah, ini kelalaian. Rupanya itu diuji Allah. Pertama dikasih benda, yang kedua dengan benda ini ditambah Allah lagi makin lalai. Ini istidras. Pernahkah terjadi?
entar lagi asik kali main ini media apa ini? Mungkin tuh kena dikiblat situ. Udah sholat juga, beli paket habis, ujian Allah kena, tuh kalah, kena istibrat itu. Tapi dia nggak tahu kenapa nggak ikut ngaji. Coba ikut ngaji sih, paham aja nih. Kenapa paham? Karena kenikmatan yang sedang diberikan Allah itu, dia bermaksiat kepada Allah, waktu dia lalai kepada Allah. Ya jadi kita. Wala yahsabanna allazi kata Allah, dan janganlah kamu sekali-kali, hai orang-orang kafir, alladzina kafaru, innama numli lahum khairu li anfusihim. Kata Allah, pemberian yang kuberikan itu dan kuulur-ulur, kutangguh-tangguhkan, yang kuberikan tangguhan itu bukanlah kenikmatan, tapi menyeretmu kepada kebinasaan. Surah Ali Imran ayat 178. Jadi rupanya kesimpulannya istidraj ini untuk membinasakan kita karena tidak tahu ilmu. Kenapa? Ilmu itu didapat dari majelis ilmu. Apa itu? Tegur tuh keluarga kita, tegur tuh sanak famili kita. Hati-hati, jangan lalai. Ini ujian Allah nih, sedang dicoba ini. Hati-hati. Dikasih terus. Lalai, rupanya menyeret kepada kebinasaan, menyeret kepada kehancuran. Banyak. Kalau sudah itu apa kata Allah? Adzabun muhin. Dikasih Allah azab. Kalau sudah datang azab, sudah datanglah cobaan tadi, terasa sudah cobaan itu, apa yang terjadi? Kata Allah, diam dan terpaku, nggak bisa lagi berbuat. Iya, kalau Allah masih beri kesempatan untuk apa? Untuk bertaubat. Kalau enggak, jadi simpulannya. Contoh, siapa Allah yang kena istidraj? Fir'aun. Ini contoh nyata. Dikasih Allah kesenangan dunia, angkat jabatan, harta, sehingga dirinya mengaku Tuhan. Ada batas tuh, ada batas, sehingga dirinya mengaku Tuhan. Apa yang terjadi sama Fir'aun? Bagaimana akhir kehidupannya? Tenggelam di laut, mau. Sedangkan kita punya setiap saat kan istiqomah ini belum tentu. Yang kita doa, Allahumma hidlana fi muslim. Khotimah berat. Kalau dibuka kali tentang husnul khotimah milik Allah, tapi tetap berdoa. Jalan untuk mendapatkan husnul khotimah lebih banyak jalan yang ditempuh untuk mendapatkan su'ul khotimah. Tapi doa tetap. Terus iringilah doa itu dengan perbuatan. Maka saya bilang berat. Minta doa husnul khotimah, tapi perbuatan su'ul khotimah. Ini yang terjadi. Sekarang ini fenomena. Semua berharap husnul khotimah. Sampai ada yang WA saya, Ustaz, si Anu berulang rahmatullah. Ya, saya ketiklah, insya Allah.
husnul khotimah. Dijawabnya, kok tahu Ustaz? Saya bilangkan insya Allah. Saya bilangkan insya Allah. Oh ya Ustaz, kenapa? Iya. Saya kata, bukan tetap baik kan? Tapi tetap doa husnul khotimah. Tetap sama dengan doa, ya Allah panjangkan umurku. Tapi ini umurnya dipergunakan untuk beribadah dan mengingat, supaya tidak kena istirahat. Itu Fir'aun ya, Fir'aun. Ini banyak sekarang nih, Fir'aun kecil ya, dan bertambah. Jangan kita termasuklah sifat-sifat Fir'aun itu. Udah banyak nih muncul nyata kali itu. Ya, nyata kali sifat-sifat Fir'aun itu. Cuma lagi satu aja yang belum diucapkan, aku Tuhan. Sempatnya kalau udah ucapkannya itu udah tenggelam lagi ke Indonesia gara-gara dia. Siapa lagi yang ditenggelamkan Allah dengan hartanya? Qarun. Qarun. Sampai sekarang ada orang korek rumah, oh siapa Qarun? Kan gitu kan? Padahal dikorek dan itu kecengkol bekarat di rumah. Qarun itu hidup di masa Nabi Musa. Susah kali, susah. Sampai waktu miskinnya itu, sholatnya aja kainnya harus bergantian dengan istri. Mau sholat, siap sholat cukup. Rupanya kainnya cuma satu. Itu yang mau sholat juga. Sholat tepat waktu miskin ya Allah. Tepat waktu. Berdoa dia kepada Allah. Dikasih Allah harta kekayaan sehingga kuncinya yang benar. Berapa ekor unta yang bohong, lalai, asik urusnya harta ternak, lupa kepada Allah. Akhirnya apa? Tenggelamkan Allah dengan harta. Hati-hati kita. Ditenggelamkan Allah dengan harta kita. Ini sekolah. Siapa lagi? Ditenggelamkan Allah dengan Namrus. Raja waktu zaman Nabi Ibrahim. Banyak raja-raja Namrus sekarang bermunculan. Sekolah pun banyak zaman sekarang. Jadi membuka mata hati kita, membuka ilmu kita dengan kata istidras malam. Jadi dikasih Allah apa tadi? Dudul Allah. Gak sadar kita. Asik kita. Nikmat kali kita masih itu. Jangan sempat berlaku khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absar. Kalau sudah ini berlaku, yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal. Nabrak terus, nggak perlu undang-undang, nggak perlu peraturan. Aku kok yang punya kuasa? Nah, kan? Ini kan sedikit lagi tidak mengakui dirinya adalah Tuhan. Kalau zaman sahabat Umar sudah selesai, nggak berpisah kepala dengan badan, ya, berpisah. Kalau saya Ali begitu keluar pedangnya, kalau belum berdarah nggak pantang masuk untuk ke sarungnya, menghadapi orang-orang munafik seperti itu. Sahabat Rasulullah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istidraj itu kata Allah di dalam surah Imran adalah pemberian Allah, disimpulkan, yang menyeret kita kepada kehancuran, kebinasaan, kerugian kita, baik dunia maupun akhirat. Jadi, yang kedua, kesimpulannya adalah menimbulkan rasa cinta kita kepada Allah atas syukur pemberian Allah. Nah, inilah mengarahkan seperti itulah. Banyak atau sedikit
merupakan ujian. Kemana kita pergunakan? Maka berlakulah kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itulah kesimpulannya. Nikmat Allah. Apabila kau bersyukur, kau pergunakan yang kuberikan ini ke jalan yang kuridhoi, tambah terhindar. Kalau tidak, walain kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kau tidak mempergunakan apa yang kuberikan ini, tak syukur, malah kufur, tunggu azab. Itulah istiqamah. Azab Allah minta tahu kita layak amun katanya. Itu yang kalau saya katakan la ya'lamu inna azab la ya'lamu. Azab Allah itu nggak tahu kita datang, caranya nggak tahu, sistemnya nggak tahu, bentuknya nggak tahu. Kenapa? Walain kafartum inna adzabi lasyadid. Karena kita ingkar, sudah kufur atas pemberian Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, simpulkan sekali. Nanti malam kita tentang istidras, kita harus berwanti-wanti atas nikmat rahmat yang diberikan Allah. Bisa ujian yang baik, bisa untuk tidak baik. Maka pelajarilah ilmunya. Apa ilmunya? Pergunakanlah yang diberikan Allah itu ke jalan yang diridhoi. Jangan kepada kemungkaran, kekufuran. Terhindar ada istighfar. Tapi kalau apa? Datang rezeki, ayo ke kanan larinya. Berinfak, bersedekah, digunakanlah untuk beribadah. Datang rezeki, nikmat, masuk ke kiri, habis. Paling gampang tuh, paling gampang. Kaji ini paling gampang. Kalau ada orang mendapatkan nikmat, tak munculnya kepada kemungkaran, azab, berarti dia kena istighfar. Kalau ada orang mendapatkan perbudakan kepada ridho Allah, Allah akan tambahi. Ya, udah Bu. Katanya syukurilah apa yang datang. Bersyukurlah kita kepada Allah. Jadi istidraj adalah mengarahkan kita kepada untuk mendapatkan azab Allah. Jangan bilang Allah tak adil. Allah tak sayang, Allah sayang, Allah adil. Kita yang tidak sayang kepada Allah, kita yang tak adil kepada Allah. Mungkin ini kajian kita malam hari ini. Insyaallah Allah ridho kepada kita, Allah bukakan hati kita untuk paham atas pemberian Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita maupun yang akan datang. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada seluruh jemaah mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.